Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tanggal 20 Juni. Sekarang masih jam 11.37 ya. Saya lagi lihat-lihat materi tentang apa ini ya namanya ya, perencanaan keuangan ya, terkait dengan pengelolaan keuangan. Jadi materi-materi investasi dulu saya dapat ketika dapat pelatihan ketika di PHK nih teman-teman ya. Nah, ini yang paling menarik di sini teman, bahwa dunia sudah ada di dalam genggaman tangan ya. Setiap orang udah punya HP. Jadi dunia ada di dalam HP-nya, dan transaksi-transaksi keuangan pun sekarang semudah dengan ngeklik jari. Nah, ini harus dimanfaatkan benar-benar. Salah satu yang bisa kita akses dari mobile financial transaction itu ya belajar investasi ya, dengan online investment. Nanti pertimbangannya apa, tujuannya apa nih, ada nih semua ya buat teman-teman yang seperti saya baru belajar melek literasi keuangan. Ini bagus banget nih, terutama nanti di saat kita harus apa ya namanya ya, menyadari bahwa level keuangan kita itu ada di titik mana gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih usia muda mungkin masih bisa memupuk, meningkatkan grafik penghasilannya. Tapi kalau udah kayak saya nih, udah di rentang 50-40, ini udah harus mulai tanda tanya ya, apakah masih bisa meningkat penghasilannya atau justru nanti jadi beban generasi yang lebih muda. Nah, biar nanti ketika usia sudah tua renta itu kita tidak jadi beban buat generasi muda, maka harus kita perbaiki pemahaman tentang literasi keuangan mumpung masih ada kesempatan gitu ya. Kita belajar tiap hari tentang yang namanya pengelolaan keuangan mumpung masih ada duit gitu, mumpung masih ada sisa duit pesangon. Nah, ini lagi marak lagi ya kayaknya, PHK mulai sering diberitain lagi. Buat teman-teman yang mungkin gamang ya, insya Allah rezeki mah sudah melekat dengan umur. Selama masih ada umur berarti rezeki masih disediakan, tinggal mau memungut atau enggak. Nah, soal mungut rezeki, maka kita sekarang temanya adalah ini ya, gimana kita memungut ratusan triliun dividen di pasar modal buat kita yang jadi rakyat jelata ya. Ini nah, biar nanti tiap tahun kita bisa gajian dividen kayak orang ini. Nah, minggu ini dividen yang bakal kita pungut adalah dividen jumbonya si Bukit Asam. Ini menarik nih ya, karena nanti apakah ini bakal terkena dividen trap ataukah tidak, ini bisa kita exercise gitu ya, kita utak-atik. Nanti setelah kita belajar, karena ini juga pertama kali saya mulai mengamati ada apa sih di bisnis batubara sehingga nih heboh banget ya. Heboh dalam arti begini, ini dividennya si Bukit Asam ini sangat gede banget, jumbo gitu, 1090-an per saham, tetapi banyak istilahnya perang psikologis. Ada yang wah nanti karena dividen trap, ada yang bilang gini, naruh 100 juta beli investasi saham di PTBA, maka dividennya dapat sekitar berapa tuh ya, 25 juta ada nggak? Kalau tingkatnya yieldnya ini kan 30% ya, berarti ya return investasinya sekitar 20%an. Katakanlah dari 100 juta dividennya 20 juta,
artinya dalam 4-5 tahun itu bakal balik modal. Nah, ini menarik juga sudut pandang berinvestasi di saham-saham blue chip yang membagikan dividen jumbo. Itu agak ini juga ya, agak membuka wawasan juga. Katanya kita bikin kos-kosan aja tuh di portfolio kita, naruh sekian, kalau tiap tahun dapat dividennya jumbo seperti ini, ya berarti kan dapat duit kos-kosan juga tuh, katanya begitu ya. Nah, dalam rangka ngejar-ngejar dividen itu, maka tema kita sekarang adalah di semester berapa nih? Udah mulai masuk persiapan di sini menjelang evaluasi portfolio, kemudian di nominasi saham yang akan kita jadikan project nabung saham ya, biar nanti literasi keuangan kita tujuan akhirnya jelas, gawangnya ada di mana, sehingga kalau nyetak bola kita udah tahu nih gawang kita tuh ada di sini, biar dapat gajian dividen gitu ya, biar nanti kita beli kita lupakan, kemudian secara rutin tiap bulan ada dari portfolio saham yang kita miliki itu ngasih dividen, biar nanti balik lagi ke sini ke nah ya, siklus kehidupan, biar nanti ketika kita udah tidak bisa leluasa beraktivitas, aset-aset kita masih menghasilkan. Tapi sebelum menghasilkan tentu ada perjuangannya gitu ya. Perjuangannya itu ini boncos-boncos dulu ya. Boncos-boncos dulu untuk belajar mengutin dividen. Belajar jadi dividen hunter. Karena ini ternyata tidak mudah juga, harus betul-betul kita persiapkan. Nah, dalam rangka belajar jadi dividen hunter, saya lagi orat-oret nih teman-teman ya. Jadi kemarin saya sudah coba beli si Bukit Asam PTBA dari tanggal 16 ya, tapi tanggal 16 nih salah nih, saya melakukan kesalahan karena terlalu FOMO gitu ya, terlalu fear of missing action atau apa jadi karena heboh dividennya gede, saya langsung eksekusi, tidak berusaha memahami ini kondisi perbatubaraan ini sedang bagus atau sedang apa, sehingga nih beli di pucuk gitu ya, di 4.000 9.000 ini beli di pucuk. Kenapa? Karena sekarang si batubara ini tadi siang ditutup di harga 3.900. Jadi kalau mau teman-teman besok di tanggal 21 dapat harga di bawah yang saya beli ini, berarti simulasinya bisa masuk ya. Kita lagi ngoprek-ngoprek tentang ini dividen analisis, dividen hunter ya. Nah, jadi dari data historical dulu pernah kita ulas kalau si PTBA dari awal tahun itu ada di rentang seperti ini ya, di 3.300-an lah. Nah, ini sehingga menarik karena sekarang kalau di last price-nya kita ganti 3850 ya. 3850 ya, betul, per tanggal 20 kita ganti, berarti seandainya dia balik ke harga terendah dari Januari ya, ini adalah Januari, saya dapat di 3390. Logikanya kalau harganya balik ya pasti ke di range inilah gitu, kita patokannya ke situ ya, bisa juga lebih nyungsep gitu. Nah, kalau kita pakai angka ini 3390 dengan harga 3850, berarti kan naiknya adalah 400-an, sementara dividennya nih 1000, sehingga saya nyatakan kayaknya nih ada peluang bahwa ini nggak bakal kena dividen trap. Nah, tapi benar atau enggak, nah itu yang harus kita eksplor. Gimana caranya? Nah, kita akan bersimulasi teman-teman ya.
Jadi dari data Stockbit kita download nih ya, data ini nih, data riwayat transaksinya kita copy semuanya, lalu kita pindahkan ke sheet Excel kita. Nah, nanti kita bisa analisa ya, analisa buat average down gitu teman-teman ya. Kalau saya pakai seperti ini nih, ini skenario-nya adalah kalau kita tetap mempertahankan dividennya, kemudian terjadi ARB, dan ini tidak akan kita jual, kita biarkan saja ya, dividennya nanti kita beliin buat average down gitu ya sampai tahun depan. Karena ini adalah saham yang terbukti memberikan dividennya super jumbo, maka ini kita masukkan ke dalam list nominasi untuk kita tabung ya. Nah, jadi ini kita masuk nominasi saham yang akan jadi project tabungan saham. Nah, untuk menampung program perburuan dividen ini, saya sudah buka rekening khusus di iPod. Saya masih uji coba nih, masih belum ngerti teman-teman ya. Jadi baru buka iPod, biasanya pakai Stockbit dan Ajaib. Ini ternyata oke juga kelihatannya ya, lebih apa ya lebih seger gitu. Saya baru coba nih bertransaksi di iPod dengan FVCT. Jadi untuk program nabung sahamnya yang sudah eksekusi FVCT ya. Jadi ini nggak akan kita jual-jual nih ya sampai setahun ke depan atau sampai seterusnya lah ya. Karena ini kan kemarin bagi dividen nih. Jadi saham apa saja yang kita eksekusi, yaitu saham yang sudah saya testing gitu ya, bahwa perusahaan-perusahaan ini benar-benar bagi dividen. Nah, dividen base inilah ya strategi membeli saham atau strategi berinvestasi di saham-saham yang memberikan dividen ini lebih aman ya. Kenapa? Ya karena itu menunjukkan bahwa si perusahaan itu kinerjanya bagus, kemudian memberikan dividen, dan yang keduanya lebih aman daripada saham-saham gorengan gitu ya. Bukan berarti dari list ini tidak ada saham yang digoreng juga, ada juga gitu ya. Tapi ini minimal gorengannya enak. Nah, dari list ini nanti kita bisa seleksi lagi mana kira-kira yang dividennya itu jumbo, termasuk 20 dividen terbesar, ataukah dividennya normal seperti FVCT ini ya, normal ya. Kemarin cuma 2 perak, yieldnya di 3,8%. Nah, berdasarkan dividen yield nanti teman-teman bisa pilih mana yang akan dimasukkan. Untuk uji coba di minggu ini saya nyoba di FVCT dulu yang murah meriah ya buat nabung sahamnya. Nah, nanti kalau ke depan berarti nih si PTBA itu juga layak kita tabung kalau harganya lagi tidak di pucuk. Jangan nabung pas di pucuk gitu ya. Dan seterusnya. Nanti ada beberapa target. Nah, seperti ini nih. Kita bisa hunting ya. Tips investasi saham berdasarkan dividen base untuk project nabung saham. Jadi investasi saham yang kita lakukan itu lebih mudah dengan cara mencari saham-saham yang sehat gitu ya, dan membayar dividen, karena ini tujuannya biar gajian dari dividen. Kalau udah beli nggak bayar dividen ya gagal dong target kita ini ya, target dari gajian bulanan dari dividen. Jadi rule peta investasinya seperti itu. Tujuan akhirnya dapat gajian dari dividen biar kita menikmati gitu ya
bisa merasakan ratusan triliun dividen di pasar saham yang dibagi-bagi. Ada 200 triliun lebih di dividen di pasar saham ini, masa kita nggak dapat ya. Nanti kita setting misalkan kebutuhan hidup per bulan berapa, dalam setahun berapa. Nah, berarti itulah target dividen yang harus kita pungut di pasar saham. Oke, jadi kesini ya, kita nanti fokus di mulai minggu ini dan seterusnya. Ini adalah kandidat yang harus kita mulai tabung. Jadi kalau ada rezeki, kita bakal beli sedikit-sedikit saham-saham ini yang dividen yield-nya besar. Nabungnya kemana? Saya akan taruh di ini, di iPod gitu ya. Untuk yang uji coba eksperimen, kita pakai di Stockbit di sini nih, karena ini amburadul ya. Historicalnya di satu rekening, oh ini nggak bisa ya, udah jam 11. Ini tidak bisa, udah close ternyata ya. Oke lah, kita balik lagi ke project nabung sahamnya di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa menganalisanya seperti ini. Apakah nanti kalau beli saham PTBA yang nanti cum date-nya di 23 ya. 23 berarti hari Jumat. Berarti ada 1, 2, 3 nih. 3 hari ke depan nanti bisa kita lihat apakah harganya itu bakal di atas harga ini 4.000 atau gimana. Nah, nanti kita udah coba-coba utak-atik nih ya. Kalau nanti penutupan saat cum date itu berapa? Nah, kira-kira kita kena dividen trap atau enggak? Ya. Jadi simulasinya seperti ini teman-teman. Kalau kita bingung apakah saat cum date harus dijual ataukah harus kita hold ya. Kalau kita mau hold berarti nanti kita masuknya adalah ke ini, kita akan average down dan average down-nya di harga berapa gitu ya. Semua skenario harus kita petakan, harus kita bikin biar kita enak gitu ya. Kita tahu, kita punya detail mana saja yang harus kita lakukan jika harganya naik atau turun. Oke. Analisa dividennya seperti ini. Katakanlah nih kita udah memilih si PTBA ini untuk jadi target dividen hunter. Kenapa? Karena fluktuasi harga terendah selama periode tahun ini dengan harga sekarang itu selisihnya lebih kecil dibanding dengan dividen yang akan kita terima. Asumsinya seperti itu ya. Jadi nanti kalau setelah cum date itu turun, nah ini tidak akan lebih rendah dibanding harga terendah di tahun ini. Itu patokan satunya ya. Apa namanya? Skenario pertamanya satu seperti itu, bahwa harga terendah ada di 3390. Nah, nanti dari sini langkah selanjutnya adalah saya eksekusi nih, saya beli, tapi ternyata eksekusinya salah gitu ya. Harganya ketinggian. Nah, karena ini ketinggian berarti kan nanti analisa-analisanya juga jadi lebih apa namanya, ini bukan optimis, ini analisa yang level pesimis gitu ya, karena ternyata harga current-nya sekarang di 3810. Ini kecepatan saya nih. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah di tahap awal kita memilih saham yang akan kita jadikan dividend hunter project, kenalah PTBA. Setelah itu kita eksekusi beli gitu ya. Tahap keduanya walaupun salah. Nah, setelah kita beli maka kita lakukan yang namanya dividend trap analysis. Nah, di dividend trap analysis itu kita nanti berasumsi ataupun bersimulasi gitu ya, dengan harga modal yang kita keluarkan 3,561 ya. Ini 3,561. Nah, yang harus kita perhitungkan adalah di sini, di titik kita nanti jual ya. Apakah ini harus di hold
atau bagaimana gitu ya. Ini dengan asumsi proyeksi setelah kumdet dia ARB-nya sampai di level berapa gitu teman-teman. Nah ini asumsi yang saya bikin. Seandainya nanti si PTBA ini kena ARB dan kita kesulitan jual sampai ARB 2 kali, sampai harga berapa sih ini masih aman gitu ya, artinya impas aja. Nah katakanlah nih nanti saat ini closing Selasa ya, 38.10, saya pakai closing hari ini katakanlah di 38.50, kena ARB sekali segini, ARB yang keduanya segini, berarti harga setelah ex-date dia akan turun di 27.92. Katakanlah di hari pertamanya kita gagal jual gitu ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya di ARB kan langsung, kelihatannya sih nggak sampai seperti itu, karena PTBA ini cukup rame sell dan ordernya, tidak dikuasai oleh satu pihak saja. Kemungkinan tidak sampai ARB nyungsepnya gede, meskipun ARB tapi masih bisa kita lepas lah, kita jual gitu ya. Nah kalau kita ARB kan di sini nih di 3273, kalau ARB nya cuma segini, ini masih aman sih kelihatannya teman-teman ya. Tuh masih plus, masih alhamdulillah katanya. Jadi harga jualnya di saat setelah ex-date ya, di hari ex-date nya masih ada kelebihan nih. Dividennya dari 9 lot dapat segini, selisih beli saat beli segini, saat dijual segini, lossnya segini, masih ketutup gitu ya. Ini kalau asumsinya setelah ex-date kita berhasil lepas seharga segini. Nah asumsi terbuk kita pakai yang inilah ya, kita pakai 32. Nah minusnya cuma 20 rebong gitu ya. Menurut saya ini cukup menarik, karena ya kita beli pengalaman aja biar mengenali karakter naik turunnya si PTBA ini gitu, biar nanti ke depan, di tahun kedepannya kita lebih prepare lagi. Karena ini sebagai pemula ya wajar lah kalau kita perhitungannya meleset. Nah cuma harus diingat bahwa dalam periode tahun ini harga terendah ada di 3390 nih dari transaksi saya. Kalau selama selama Januari transaksi sampai sekarang ada di berapa ya PTBA ya, apakah di bawah 30 year to date ya? Year to date ada di sini teman-teman ya, berapa nih kurang jago, kelihatannya masih di 3000 ya, ada di 3000. Statistik mana sih harganya ini kan, oh ini dikecilin, year to date di 3000 nih, kok nggak keluar ya, sekitar 3000 member lah ya. Ini enggak, oh lagi ini ya, lagi maintenance, jadi grafiknya ini enggak keluar. Oke, jadi di titik terendah selama dari Januari ada di sini, ini enggak tahu nih detailnya berapa, yang jelas di 2800 sampai 3000. Jadi masih masuk di asumsi kita nih ya, di asumsi sini 2800 sampai 3000. Ini asumsi yang pesimis. Katakanlah di sinilah 2900 ya. Mungkin kalau 2900 kita sempat jual masih plus ya, masih alhamdulillah katanya. Nah,
Jadi dengan dividend trap analysis ini nanti kita bisa menentukan posisi kita apakah akan hold ataukah akan dijual ketika cum date. Nah, kalau di cum date kita jual, nanti kita berapanya yang akan kita jual, apakah semua atau yang ini aja nih. Katakanlah nanti di cum date cuma 4.000 ya. Berarti kalau 4.000 kita jual yang 2 biji ini nih. Ya, jangan yang 4.000 juga. Kalau yang 4.000 dijual ya rugi lah gitu ya. Nah, kalau yang 4.000 dijual, nah kita masih dapat 33 rebong. Yang 4.000-nya berarti ini yang akan kita tabung saham, yang nggak akan kita jual. Kenapa? Karena di bawah ya. Nah, nanti yang 2 ini yang akan kita average down gitu. Nah, jadi dengan otak-atik seperti ini kita punya skenario yang lebih detail, lebih bisa terukur gitu ya. Syukur-syukur nanti sih di sini ya, ketika habis cum date misalkan, katakanlah nanti hari Jumat tanggal 23 saat cum date itu closing harganya di 4.050, sehingga ARB di hari Seninnya ex date di 3.400, kita masih punya peluang buat ngelepas. Wah, masih gede ya, sehingga selisih dari dividen dan net cash dari buy and sell nya ini masih kelebihan segini, lumayan nih buat beli Indomie sebulan. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk menganalisa apakah nanti dividen trapnya kena atau enggak, kita harus membuat seperti ini ya. Yang pertama, lakukan analisa historical data hariannya ada di berapa, kemudian harga ketika menjelang kita beli berapa. Nah, nanti selisihnya bandingkan dengan si dividen yang bakal kita dapat. Kemudian lakukan analisa dividen trap dengan melakukan simulasi nih, harga ketika closing cum date-nya di berapa, kemudian jika dia ARB ya sampai berkali-kali berjilid-jilid di berapa, nanti di harga ARB ini yang kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ini yang akan kita komparasi dengan harga saat kita beli. Nah, untung plus minusnya dibandingkan dengan dividen yang kita terima. Nah, inilah yang dinamakan analisa kelayakan. Jadi yang paling penting adalah di sini teman-teman ya. Nah, analisa kelayakan usaha atau kita mau usaha dulu baru kita layakin gitu. Kita termasuk golongan yang mana nih ya? Mau kebanyakan analisa tapi usahanya bingung atau usaha dulu baru nanti kalau kita kena dividen trap gitu ya, baru kita layakin dengan strategi yang lain. Strategi yang lain itu apa? Di sini dia ya, average down. Katakanlah kita yang 9 ini ya, kita tidak akan jual dan ternyata juga harganya turun. Nah, biar ini mendekati harga average down-nya, kita harus bikin simulasi lagi ya. Jadi perangkap strateginya kita udah siapkan teman-teman ya. Katakanlah ini drop sampai 2.500 gitu ya. Nah, harga salah nih. Ya ini nih. Harga sekarang segini, ini segini. Ini apa ya? Harga beli, harga sekarang nih, berarti pre-profit loss-nya segini. Historical activity. Nah, harga rata-rata. Nah, jadi kalau harga nanti
suatu saat dia turun ke 2500, average sebanyak 2 kali dari 9 lot yang kita punya saja ini masih kurang. Kenapa? Karena harga rata-ratanya masih di 2.900. Ini yang nanti akan jadi target nabung saham setahun ke depan. Kalau memang saham yang kita beli di harga tinggi ini nggak akan kita lepas-lepas gitu ya. Ini 9 ya, 9 kali 10 kali pun masih belum bisa menyamai teman-teman ya. Nih mungkin harus 10 kali 9 kali 20 kali. Nah ini berarti average down yang kita lakukan ketika beli di 4.000-an, kemudian dia turun ke 2.500, kita harus beli sebanyak 20 kali lembar lebih banyak ya. Duitnya butuh segini dan total lotnya segini. Jadi nanti kalau tahun depan si PTBA bagi dividen, nah kita bisa dapat berapa nih? Kok nggak ada? Ini lotnya total segini dikali 100 dikali katakannya dividennya 600 lagi gitu ya. Nah tahun depan dividennya segini, berarti mengurangi yang 45 ini gitu. Kira-kira seperti itu simulasi apakah kita akan hold ataukah kita sell saat di cum-date ketika kita membeli saham si PTBA ya. Mudah-mudahan nanti bukan metode sih, ini adalah mencari pattern gitu ya, mencari cara gimana kita melakukan langkah-langkah jika ingin ikut menikmati dividen jumbo. Karena kita belum memiliki atau belum melakukan nabung saham, kepaksa kita beli sahamnya di tanggal-tanggal yang cum-date gitu ya. Kenapa? Ya karena kita sebagai pemula mau nggak mau harus uji coba seperti itu. Nah jadi seperti itu strategi yang akan kita lakukan, nabung saham dengan fokus kepada portfolio sahamnya yang punya dividen yield yang tinggi. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Kayak saya nih, saya memilih FVCT yang murah meriah dulu untuk program nabung sahamnya. Nanti kalau ada rezeki ya kita bisa sesuaikan dengan melihat ke tabel dividen yield yang pernah kita nikmati gitu ya. Nah kalau udah terpetakan seperti ini, kita udah enak nih game plan-nya. Kalau main bola kayak kemarin nih, game plan-nya udah enak, udah ada titik terang gitu ya, bahwa kita akan nyasar yang saham yang jumbo ini. Ada Matahari, ada ini, ada Pegas gitu ya. Kemudian ada juga di cluster yang 6-5% saham-saham ini. Kemudian yang normal-normal, yang murah meriah. Nah, kita pilih nih ya. Dengan berpatokan kepada dividen yield, maka kita lebih enak untuk program nabung saham. Dan jangan lupa nabung saham kita sediain rekening RDN khusus nih, biar nggak digoda untuk jual atau beli gitu ya. Ini uji coba uji coba nabung saham di iPod. Kita akan lihat ya, selama setahun nabung saham kita beli rutin dengan ya bisa jumlahnya sama atau enggak itu terserah, disesuaikan dengan kemampuan. Yang penting game plan-nya dalam berinvestasi kira-kira kita akan melakukan seperti itu, biar project belajar investasi sekeluarganya ya dengan pilot project gajian dari dividen itu jelas alur permainannya ya. Oke, jangan lupa ini adalah metode saya dalam belajar investasi saham, melakukan
DYOY gitu ya, melakukan utak-atik sendiri. Kalau cocok, alhamdulillah bisa ditiru buat teman-teman. Step-stepnya, tahap-tahapannya, biar yang sama-sama pemula kita belajar bareng, ada guidance-nya yang bisa jadi patokan gitu ya, tahapannya mana dulu. Yang penting ingat selalu, investasi saham itu bukan judi, tapi dia bisa mirip judi jika bandar saham yang cuan mulu. Nah, biar kita tidak nyungsep, mau nggak mau kita harus banyak bereksperimen, biar tidak kejebak spekulasi mulu sehingga investasi sahamnya malah jadi judi. Oke, kita akan amati 2 hari ke depan sampai hari Jumat besok. Kira-kira nih kumdet si Bukit Asam ini besok bakal melonjak atau enggak, atau mentok di bawah 4.000 ya. Kalau mentok di bawah 4.000 berarti skenario-nya kita pakai yang tadi ya, yang di sini nih, yang 2.000-an. Berarti mentok ke 2.000 ya, katakanlah 2.000. Mudah-mudahan sih di sini ya masih ngasih kesempatan kita buat jajan. Oke, kira-kira bermanfaat strategi nabung sahamnya agar kita fokus bisa berinvestasi dengan dividen base. Jadi nanti semester 2 kita akan mulai fokus koleksi saham-saham yang sudah kita tahu bahwa dividennya sebesar ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.